Desa Karangjati mulai terasa seperti ladang kosong yang ditinggalkan. Tanah-tanah retak seperti kulit ular kering. Rumput tak lagi hijau. Beberapa warga tampak mondar-mandir membawa ember kosong dari sumur ke sumur, berharap bisa menemukan sedikit air yang tersisa. Dirja baru tiba di pinggir jalan kampung, menurunkan tas ransel dari motor ojek. Ia memandangi sekeliling, agak tertegun melihat perubahan wajah desanya. Dirja, pria sekitar akhir 20-an, baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai penyuluh pertanian kontrak di kota. Ia memutuskan pulang kampung setelah mendengar kabar kemarau panjang di Karangjati. Di dekat balai dusun, ada bangku bambu panjang di depan pos ronda. Di sanalah Pak Wadi dan Bimo duduk, sama-sama memandangi langit yang belum menunjukkan tanda-tanda mendung. Pak Wadi, tetua kampung, tubuhnya kurus dengan suara serak namun masih terdengar tegas. Bimo, pemuda sebaya Dirja, adalah kawan lamanya. Kini bekerja serabutan membantu ladang warga. Kalau sampai minggu ini masih belum turun hujan, panen bakal gagal total, gumam Pak Wadi pelan. Dirja menghampiri dan menyalami mereka. Bimo langsung bangkit berdiri. Dirja, wah sudah balik? Bimo tersenyum lebar. Iya Bim, kangen sama kampung, jawab Dirja. Tapi aku kaget, kering banget, sumur rumahku malah kosong. Pak Wadi mengangguk pelan. Kita sudah coba banyak cara, berdoa, gotong royong bersihkan irigasi, tapi langit tetap cerah. Bahkan daun jati pun belum gugur. Obrolan mereka terhenti ketika Bu Jenar datang dari arah balai dusun. Perempuan separuh baya itu dikenal tegas dan bijak, menggantikan kepala dusun yang sedang sakit. Pak Wadi, nanti sore kita kumpulkan warga. Kita harus cari solusi cepat. Kalau sumur-sumur kering, anak-anak bisa sakit, ujarnya. Ya Bu, kami siap bantu, sahut Pak Wadi. Dirja ikut menawarkan diri. Kalau butuh bantu pengecekan tanah atau saluran air, saya bisa bantu. Saya pernah pegang program irigasi di kota. Bu Jenar tersenyum ramah. Bagus kalau begitu Dirja, tapi sekarang kita juga harus buka telinga pada suara orang tua. Mungkin ada cara lain. Mereka semua menoleh ke arah jalan setapak yang mengarah ke Bukit Pemakaman. Tempat itu sudah lama jarang dikunjungi. Tapi di tengah kemarau seperti ini, pembicaraan soal adat dan kepercayaan lama mulai muncul kembali. Menjelang sore, warga mulai berkumpul di balai dusun, membicarakan apa yang bisa mereka lakukan. Suasana memang masih ringan, tapi rasa cemas mulai merambat diam-diam di antara mereka. Balai dusun mulai ramai. Beberapa warga duduk di tikar pandan, sebagian berdiri di belakang sambil menyimak. Udara masih terasa kering, dan langit belum menunjukkan tanda-tanda akan berubah. Bu Jenar berdiri di depan, membuka musyawarah dengan suara tenang. Kita di sini bukan untuk menyalahkan siapapun, ucap Bu Jenar. Tapi kita harus sepakat mencari solusi. Irigasi dari sungai sudah macet, sumur makin surut. Apa ada usulan? Sejenak hening. Lalu Pak Wadi angkat tangan. Kalau boleh saya bicara, dulunya desa kita pernah mengalami kemarau seperti ini. Tapi waktu itu ada satu cara yang dilakukan orang-orang tua. Ritual pemanggil hujan. Beberapa warga saling pandang. Bu Jenar menatap Pak Wadi dengan alis terangkat. Pak Wadi, ritual itu sudah lama ditinggalkan, ujarnya. Tapi dulu berhasil. Dukun kampung memimpin ritual dan besoknya hujan datang. Itu bukan sekadar kepercayaan, Bu. Itu sudah jadi adat. Bu Jenar terlihat ragu. Apa kita masih punya orang yang bisa memimpin ritual seperti itu? Ada? Mbah Kawi, jawab Pak Wadi. Beberapa warga mengangguk pelan. Nama Mbah Kawi memang masih sering terdengar. Ia tinggal agak jauh di ujung desa. Jarang keluar rumah, tapi banyak yang percaya ia masih menguasai ilmu dari leluhur. Bu Jenar akhirnya menyetujui. Sore itu juga, Dirja bersama Bimo dan dua warga lainnya
pergi menemui Mbah Kawi. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua. Pintu dibiarkan terbuka. Mbah Kawi sedang duduk di lantai, menganyam daun kelapa. Tubuhnya kecil dan kurus, rambut putih digelung ke belakang. Tatapannya kosong, tapi sadar akan kehadiran tamu. "Sampeyan semua mau minta ujan?" tanyanya pelan, tanpa menoleh. Dirja sedikit canggung. "Iya Mbah, kami dengar Mbah tahu caranya." Mbah Kawi mengangguk pelan, lalu diam cukup lama. "Ritualnya bisa dilakukan," katanya akhirnya. "Tapi butuh tanah dari makam yang tidak dikenal dan bunga kering dari kuburan tua." Bimo menelan ludah. "Kenapa harus makam yang tidak dikenal?" "Karena hanya yang dilupakan yang bisa mengetuk pintu langit," jawab Mbah Kawi, masih tanpa ekspresi. Dirja mencoba bersuara. "Apa tidak sebaiknya kita minta bantuan ke Dinas Pertanian atau Badan Penanggulangan Kekeringan saja? Barangkali bisa kirim bantuan air bersih atau teknologi irigasi." Mbah Kawi menoleh ke arah Dirja. Air dari mesin tidak sama dengan air dari langit. Bimo menepuk bahu Dirja pelan, mengisyaratkan agar tidak banyak membantah. Setelah itu, Mbah Kawi hanya menunjuk ke arah bukit pemakaman di ujung desa. "Ambil tanah dari sana. Di bagian tengah, ada satu makam lama, tidak punya nama. Itu yang kalian butuhkan." Suasana jadi sunyi. Bahkan suara obrolan warga yang tadi terdengar dari kejauhan seperti menghilang. Dirja memandang bukit itu lama, tanpa berkata apa-apa. Langit mulai abu-abu meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Kabut tipis muncul dari arah bukit pemakaman. Dirja, Bimo, dan dua warga lain, Taryo dan Maman, berjalan menyusuri jalan setapak dengan peralatan gali di tangan. Pemakaman desa Karangjati tidak luas, tapi sudah lama tidak ditata. Beberapa batu nisan miring, ada yang hampir tertutup semak liar. Di tengah area itu, tampak satu makam paling berbeda. Nisan batu hitam, tanpa ukiran nama, hanya retakan kecil di ujungnya. "Ini ya, yang kata Mbah Kawi makam tanpa nama?" tanya Maman sambil menurunkan cangkul. Dirja mengangguk. "Gak ada nisan lain yang polos seperti ini. Posisinya juga di tengah-tengah." Bimo menatap sekeliling. "Ayo cepat, biar gak kemalaman. Aku gak nyaman di sini lama-lama." Taryo mulai mencangkul pelan di salah satu sisi makam. Dirja dan Bimo membantu mengumpulkan tanah ke dalam kantong kain putih yang mereka bawa. Setelah itu, mereka mencari bunga kering di sekitar makam. Tak jauh dari sana, mereka menemukan rumpun bunga kenanga yang sudah menghitam dan mengering. "Cukup nggak segini?" tanya Dirja sambil memegang ikatan bunga. "Cukup," kata Mbah Kawi, "cuma butuh segenggam," jawab Bimo. Angin mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bergerak pelan. Tak ada suara lain. Mereka segera membereskan alat, lalu meninggalkan makam tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan turun dari bukit, Dirja menoleh sekali lagi. Ia sempat melihat kain putih kecil tersangkut di dahan, tapi memilih tidak mengatakan apapun. Mungkin hanya serpihan dari kain pembungkus bunga tadi. Malam tiba dengan langit yang lebih kelabu. Awan-awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu. Di rumah masing-masing, keempat orang itu menyimpan tanah dan bunga sesuai arahan Mbah Kawi. Jangan disentuh lagi sampai ritual dimulai. Dirja tidak bisa tidur nyenyak. Jendela kamarnya sempat bergetar ringan, meski tidak ada angin kencang. Di luar, udara jadi lembab. Bau tanah basah samar-samar tercium, padahal hujan belum juga turun. Balai desa mulai dipenuhi warga sejak sore. Di halaman belakang, para tetua desa membentuk lingkaran kecil. Di tengahnya terdapat lubang kecil yang sudah digali Pak Wadi. Dirja berdiri agak jauh bersama Bimo dan Nindya, mengamati jalannya ritual. Mbah Kawi duduk bersila, dikelilingi oleh asap dari dupa yang dibakar. Ia memegang segenggam tanah dari makam tanpa nama dan seikat bunga kering. Beberapa warga hanya menyaksikan dari jauh. Sebagian masih ragu dengan apa yang sedang dilakukan.
Bu Jenar berdiri di samping Pak Wadi. Ia tampak canggung, tapi tak menghentikan jalannya upacara. "Saya tetap tidak yakin ini akan berhasil," gumam Bu Jenar. Pak Wadi menjawab pelan, "Kita sudah mencoba cara lain. Ini tinggal satu-satunya yang belum." Mbah Kawi mulai membaca doa dengan suara rendah. Tangannya menaburkan tanah ke dalam lubang, diikuti dengan bunga kering. Setelah semua tertutup kembali oleh tanah, Mbah Kawi menunduk diam beberapa saat. Tak ada yang berubah saat itu. Langit masih sama, udara tetap kering. Warga pun perlahan bubar, kembali ke rumah masing-masing tanpa bicara banyak. Keesokan paginya, hujan deras turun. Tidak gerimis, tidak rintik-rintik, tapi hujan deras yang membuat genting berdentam dan tanah kembali basah. Anak-anak keluar rumah, berlarian di halaman. Warga dewasa berdiri di ambang pintu sambil tersenyum lebar. Nindya membuka warungnya yang selama seminggu tutup karena air habis. Ia melihat ke sawah, mulai ada aliran air kecil. Dirja membantu ayahnya membersihkan selokan rumah yang tersumbat. "Setelah sekian lama, akhirnya hujan juga," ucap ayah Dirja. Dirja mengangguk, tapi wajahnya tidak sepenuhnya lega. Malam itu Dirja merasa rumahnya lebih lembab dari biasanya. Ia memeriksa jendela, memastikan semua tertutup. Saat kembali ke kamar, ada bau tanah yang menyengat. Ia memeriksa lantai, tidak ada genangan air. Tapi di sudut ruangan dekat lemari, ada bekas basah memanjang seperti jejak geseran. Ia mendekat, menyentuh lantai, tapi tidak basah. Hanya dingin. Beberapa saat kemudian, ia merasa seperti ada yang lewat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi kamar kosong. Dirja tidak cerita pada siapapun malam itu. Ia berpikir mungkin cuma perasaannya saja. Tapi entah kenapa, suasana rumah terasa berbeda sejak hujan pertama turun. Bimo baru pulang dari sawah menjelang malam. Setelah hujan turun, ia mulai merawat lahannya lagi meski masih becek. Di tengah perjalanan pulang, ia berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang berdiri diam di tengah petak sawah. Sosok putih, tegak, tidak bergerak sedikit pun. Bimo sempat berpikir itu orang yang sedang menakut-nakuti. Tapi ketika ia melangkah maju dan memanggil, sosok itu tetap diam. Ia berjalan lebih dekat, tapi begitu pandangannya terhalang sebentar oleh rumpun bambu, sosok itu menghilang. Ia berdiri lama di tempat, mencoba mengerti apa yang barusan ia lihat. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara. Di tempat lain, Nindya sedang menata botol minuman di rak warungnya. Ia sendirian, tanpa sebab jelas, salah satu gelas di meja pecah. Bukan karena jatuh, hanya retak mendadak, lalu pecah di tempat. Nindya berdiri mematung. Ia mengambil pecahan itu pelan-pelan, lalu menatap keluar warung. Jalan kampung sepi, tapi perasaannya tidak tenang. Bu Jenar mengalami hal lain. Ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara ketukan dari arah jendela kamarnya. Ketukan itu tidak keras, tapi ritmenya pelan dan teratur. Ia membuka tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat mencoba tidur lagi, suara itu kembali terdengar. Keesokan harinya, ia menceritakan hal tersebut ketika bertemu Pak Wadi dan Mbah Kawi. "Ada yang datang ke rumah saya, tapi bukan orang," ujar Bu Jenar. Mbah Kawi hanya mengangguk pelan. Ritual itu membangunkan sesuatu. Dirja juga mulai mengalami hal aneh. Setiap malam, ia mencium bau tanah basah dari arah halaman. Bau itu tidak seperti tanah yang terkena hujan biasa. Ada campuran bau anyir yang aneh. Ia memeriksa sekitar rumah, tak menemukan apapun. Bau itu datang tiba-tiba, lalu hilang begitu saja. Katanya pada Bimo saat mereka bertemu keesokan paginya. "Aku lihat pocong, Dir," kata Bimo pelan. Dirja menatapnya lama. "Apa kamu yakin?" Bentuknya putih. "Diam aja. Pas aku dekati, langsung hilang." Dirja tidak langsung percaya. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan semua yang sedang terjadi.
Di dusun itu, orang-orang mulai berhenti membicarakan hujan. Sebaliknya, mereka mulai membicarakan hal-hal yang muncul setelah hujan datang. Beberapa warga mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Sapi milik Pak Parto ditemukan mati di kandang tanpa luka. Ayam-ayam di rumah warga lain mendadak hilang, hanya meninggalkan bulu dan bekas tanah becek. Semua kejadian itu terjadi tanpa suara atau jejak jelas. Di pos ronda, Dirja duduk bersama Bimo, mendengar laporan-laporan itu dari para tetangga. Bimo tampak gelisah. Ia memegang lengannya yang tergores karena jatuh dari sepeda. "Tadi malam aku jatuh pas pulang dari warung Nindya," kata Bimo. "Kenapa bisa jatuh?" "Ada pocong duduk di bawah pohon beringin, di pinggir jalan dekat sawah itu. Aku lihat jelas, wajahnya nggak kelihatan, tapi bentuknya lengkap. Kain putihnya kotor. Pas aku ngerem mendadak, aku jatuh." Dirja hanya mengangguk. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita serupa dalam beberapa hari terakhir. Namun malam itu ia sendiri mengalami gangguan yang lebih jelas. Saat sedang menutup jendela di dapurnya, terdengar suara lolongan dari arah pemakaman. Suara itu tidak seperti anjing atau manusia, panjang dan berat. Ia berdiri beberapa saat di dekat jendela, menahan napas. Suara itu terdengar lagi, lalu hilang perlahan. Sementara itu, di warung Nindya, gangguan datang lebih nyata. Warungnya yang biasa tutup jam 8, masih buka lebih lama karena ada tamu. Saat ia sendirian membereskan gelas dan piring, ia menoleh ke jendela kaca depan warung. Di sana terlihat wajah seseorang menempel di luar kaca. Matanya terbuka lebar dan kulit wajahnya rusak seperti terbakar. Tubuhnya terbungkus kain putih yang sobek di beberapa bagian. Nindya terdiam, tidak bisa teriak. Wajah itu tidak bergerak, hanya menatap lurus. Saat ia mengedipkan mata, wajah itu hilang. Nindya langsung mengunci warung dan berlari ke rumah tetangganya. Keesokan paginya, ia bercerita pada Dirja dan Bimo. "Bukan bayangan, wajahnya nempel di kaca. Aku bisa lihat kulitnya, kayak habis dikerok kasar," katanya. Bimo menarik napas. "Jangan-jangan kita salah bangunin sesuatu waktu ritual itu." Dirja menatap ke arah bukit pemakaman dari kejauhan. "Atau kita ganggu makam yang seharusnya tetap ditinggal tenang." Hujan tidak berhenti. Sudah lebih dari seminggu, langit terus menumpahkan air. Sawah mulai tergenang, jalan kampung berubah jadi lumpur, dan warga mulai kembali mengeluh. Bukan karena kekeringan, tapi karena berlebihan. Dirja membawa jas hujan dan senter menuju bukit pemakaman. Ia tak bisa menahan rasa ingin tahu tentang makam yang pernah mereka gali. Ia ingin memastikan sesuatu. Ia ingin tahu kenapa semua gangguan itu muncul setelah ritual dilakukan. Sampai di lokasi, tanah masih basah dan licin. Ia berhenti di depan makam tanpa nama. Ia periksa area sekitar. Ada gundukan kecil yang berubah bentuk. Ia gali sedikit dengan tangan dan menemukan sesuatu yang tersangkut di antara tanah dan akar pohon kecil. Tali putih, kotor, bagian ujungnya terputus. Dirja langsung memasukkan benda itu ke kantong plastik. Ia kembali ke rumah Mbah Kawi tanpa banyak bicara di jalan. Mbah Kawi duduk di teras rumah, memandangi hujan. Dirja meletakkan kantong plastik di hadapannya. "Tali pocong," ucap Dirja pelan, "masih tertinggal di makam yang kita gali." Mbah Kawi tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap mengarah ke hujan. "Makhluk itu belum selesai urusannya di dunia," kata Mbah Kawi kemudian. "Siapa dia sebenarnya?" tanya Dirja. Mbah Kawi menarik napas panjang. "Makam itu bukan milik warga desa sini. Dulu ada orang dari luar yang tinggal sebentar di Karangjati. Warga menganggapnya pembawa sial. Ia sakit keras, kulitnya rusak. Banyak yang mengira itu kutukan. Setelah meninggal, dia dikubur diam-diam. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak diberi nama." Dirja diam lama. "Dan ritual kemarin, membangunkannya?" tanyanya.
Seharusnya tidak ada yang menyentuh makam itu, ujar Mbah Kawi. Ritual hujan memang bisa memanggil alam, tapi kalau bahannya diambil dari tempat yang keliru, yang bangun bukan air, tapi kemarahan. Dirja mulai mengerti. Gangguan yang muncul bukan hanya karena mereka salah prosedur, tapi karena mereka melibatkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sesuatu yang sudah lama tidak dianggap manusia. Di desa, suasana berubah makin muram. Orang-orang lebih banyak di dalam rumah. Tanaman yang dulu segar mulai rusak karena terlalu banyak air. Jalan-jalan becek, sebagian dapur warga mulai bocor. Nindya datang ke rumah Dirja malam itu. Mereka bicara pelan di ruang depan. "Dulu kita minta hujan," kata Nindya. "Sekarang hujannya nggak berhenti." Dirja mengangguk. "Mungkin memang kita bangunkan yang tidak seharusnya." Hujan masih belum reda. Rumah-rumah warga mulai menunjukkan tanda rusak. Beberapa atap bocor, saluran air meluap ke jalan. Tapi yang paling membuat cemas bukan lagi airnya, melainkan apa yang terlihat di tengah malam. Dirja mendengar kabar dari tetangga. Ada yang melihat sosok berdiri di luar jendela rumahnya. Diam, tidak bergerak, lalu hilang begitu saja saat didekati. Warga lain mengatakan melihat bayangan putih melintas cepat di tikungan jalan dekat mushola. Satu keluarga bahkan memindahkan tidur mereka ke ruang tengah. Karena jendela kamar anak mereka selalu menunjukkan bekas seperti ada tangan menempel dari luar. Dirja mulai berpikir untuk merekam sesuatu. Ia menyiapkan kamera kecil dan tripod di ruang depan rumahnya. Ia arahkan ke jendela, tempat ia juga pernah merasa dilihat. Bimo datang ke rumah Dirja. "Aku dengar kamu mulai pasang kamera." "Iya, aku cuma ingin tahu kita ini benar-benar lihat sesuatu atau cuma karena panik," jawab Dirja. Bimo duduk sebentar lalu berdiri lagi. "Aku balik dulu. Ternak di rumah udah 2 malam gak mau makan." Dirja mengangguk. Menjelang tengah malam, Dirja melihat dari layar kamera. Gambarnya buram. Ia mencoba memutar ulang beberapa rekaman, tapi saat bagian jendela muncul, layar berubah gelap. Kamera mendadak mati total. Baterainya masih penuh. Ia ambil kamera, buka kembali filenya di laptop. Semua video terekam baik, kecuali bagian saat jendela terekam. Bagian itu hitam, meski lampu menyala normal. Ia mulai merasa ini bukan soal alat, tapi sesuatu yang tidak ingin direkam. Esok paginya, kabar buruk datang dari rumah Bimo. Ibunya datang ke rumah Dirja, panik. Bimo belum pulang, semalam dia nggak tidur di rumah. Dirja langsung bergegas ke sawah, tempat Bimo biasa lewat. Beberapa warga menyusul. Mereka menemukan sandal Bimo di pinggir jalan tanah, dekat jalur menuju ladang. Tak jauh dari situ, ada bekas sertan yang panjang di lumpur. Tidak ada darah, tidak ada suara. Hanya lumpur basah dan jejak yang mengarah ke arah kebun pisang yang lebat. Bu Jenar datang menyusul. Ia hanya berdiri diam, menatap bekas sertan itu. "Kita harus kumpulkan warga," katanya. Ini sudah bukan kejadian biasa. Dirja berdiri di dekat pohon pisang, mencoba menahan amarah dan takutnya. "Aku yakin ini ada hubungannya dengan makam itu." Pagi itu, 2 petani yang hendak lewat di dekat bukit pemakaman berlari ke balai desa dengan napas terburu. Mereka mengabarkan bahwa makam tanpa nama sudah terbuka. Dirja dan Bu Jenar langsung naik ke atas bukit bersama beberapa warga. Makam yang sebelumnya mereka gali untuk keperluan ritual, kini tak lagi utuh. Tanahnya ambles seperti digali ulang. Nisan batu hitam pecah jadi 2. Tergeletak di samping. Kain putih yang kusam dan kotor berserakan di sekitar lubang, sebagian menempel di akar pohon. Seseorang dari rombongan memanggil 2 tukang gali untuk menutup kembali makam itu. Tapi keduanya hanya berdiri di tepi lubang dan menggeleng. "Saya nggak sanggup," kata salah satu dari mereka. "Ini bukan kuburan biasa." Rasanya aneh berdiri di dekatnya. Bu Jenar mencoba bicara tegas.
Ini harus dikubur lagi. Kita tidak bisa biarkan terbuka seperti ini. Tapi para pekerja justru meninggalkan lokasi. Warga lain juga mundur pelan-pelan. Sebagian memilih pulang diam-diam. Dirja tetap di sana, berjalan mengelilingi makam. Ia melihat sesuatu di tanah, bekas goresan, seperti tulisan. Ia jongkok untuk membaca lebih jelas. Tulisan itu terdiri dari huruf-huruf besar, kasar, seolah dicoret pakai kayu tajam. Aku tidak mau dilupakan. Dirja memanggil Bu Jenar. Mereka membaca tulisan itu bersama. Siapa yang nulis ini? Tanya Bu Jenar pelan. Bukan orang, Bu, jawab Dirja. Atau setidaknya bukan orang seperti kita. Mereka turun ke rumah Mbah Kawi. Dirja langsung menunjukkan foto tulisan itu. Mbah Kawi tidak kaget. Ia hanya menghela napas dan mengangguk pelan. Kalau begitu, dia minta diakui, kata Mbah Kawi. Kita sudah ganggu dia. Dia minta diingat. Tapi kalau terus dibiarkan, dia akan ambil satu persatu. Apa bisa dihentikan? Tanya Bu Jenar. Bisa. Tapi harus dilakukan ritual penutup. Kita harus akui keberadaannya. Kita harus kembalikan dia ke posisi semula dengan hormat. Dirja menatap langit yang masih diguyur hujan. Kalau ini gagal, apa yang akan terjadi? Dia tidak akan pergi, jawab Mbah Kawi. Dan dia tidak akan puas. Malam turun dalam keadaan hujan yang belum juga reda. Di rumah Dirja, listrik sempat padam sebentar, lalu kembali menyala lemah. Lampu di ruang depan berkedip beberapa kali. Dirja sedang menutup jendela saat matanya menangkap sesuatu di luar pagar. Sosok putih berdiri diam di tengah halaman. Kainnya basah, menempel di tubuh. Wajahnya tidak jelas, tertutup sebagian oleh kain kafan yang menggantung dari kepala. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menghadap rumah. Dirja mundur perlahan dari jendela. Ia tidak teriak, tidak ambil kamera. Ia tahu, apapun yang berdiri di luar sana bukan sesuatu yang bisa diusir dengan logika. Sementara itu, di tempat lain, tangisan terdengar di hampir seluruh penjuru desa. Tangisan itu terdengar seperti suara pria dewasa. Tidak kencang, tapi panjang dan menyebar. Beberapa warga keluar rumah, berdiri di teras, mencoba mencari asal suara. Tapi tidak satu pun bisa menunjukkan dari mana datangnya. Malam itu, Mbah Kawi mulai melakukan ritual penutup di ruang dapurnya yang terbuka. Ia menyiapkan sesajen, berisi makanan, dupa, dan segumpal kain kafan lama yang ditemukan di sekitar makam. Dirja dan Pak Wadi ikut menyaksikan. Kain ini harus dibakar, itu bagian dari pemutusnya, ujar Mbah Kawi. Ia menyalakan api kecil di wadah tanah liat. Kain kafan diletakkan perlahan. Api mulai menyala, tapi belum sempat membakar habis. Angin datang disertai guyuran hujan yang semakin deras. Api padam. Cepat, nyalakan lagi, ujar Pak Wadi. Mbah Kawi mencoba 2 kali, tapi percuma. Air masuk ke dalam wadah pembakar. Dupa pun ikut mati. Kalau apinya mati, berarti dia tidak mau dilepaskan, ucap Mbah Kawi lirih. Dirja menatap api yang gagal menyala. Jadi kita harus lakukan di tempat lain? Bukan tempatnya yang salah, tapi waktunya, jawab Mbah Kawi. Dia sudah terlalu kuat sekarang. Dia tidak ingin pergi. Bu Jenar datang tergesa. Wajahnya cemas. Tadi aku lihat sesuatu lewat di depan rumah. Tingginya melebihi pagar. Kain putihnya basah semua. Mbah Kawi menatap mereka satu persatu. Kita harus cari cara lain, tapi tidak malam ini. Kalau kita paksa, yang datang bukan cuma satu. Dirja dan Nindya mendatangi rumah Pak Wadi siang itu. Mereka meminta izin untuk memeriksa arsip lama milik desa yang disimpan di lemari belakang balai. Kalau memang bisa bantu, silakan cari, kata Pak Wadi. Tapi jangan bawa pulang, di sini saja dibacanya. Mereka mulai membuka satu persatu map usang yang warnanya sudah berubah kecoklatan. Isinya catatan warga, surat-surat kematian,
dan laporan-laporan desa dari puluhan tahun lalu. Setelah hampir 2 jam, Nindya menemukan satu lembar kertas tipis yang sudutnya sudah sobek. Di dalamnya tertulis nama orang luar yang pernah tinggal di Karangjati. Tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan tetap. Hanya disebutkan meninggal di gubuk lama. Tubuh membusuk selama 2 hari sebelum ditemukan warga. Catatan itu tidak menyebut tempat penguburan, tapi di bawahnya ada satu baris kecil, dimakamkan di tanah luar pagar, tanpa prosesi karena penyakit menular berat. Dirja membaca pelan. Ini dia. Nindya menatapnya. Jadi dia bukan pembawa kutukan, dia cuma orang sakit. Lepra, jawab Dirja. Waktu itu orang takut, jadi mereka kubur diam-diam. Nindya mengangguk pelan, tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, tidak dianggap manusia. Dirja menutup map itu perlahan. Dia bukan setan, dia cuma marah. Mereka kembali ke rumah Mbah Kawi dan menceritakan semuanya. Mbah Kawi mendengarkan dalam diam, lalu menatap keluar jendela yang masih basah. Karena hujan semalam. Dendamnya bukan karena dibangunkan, tapi karena dilupakan, ucap Mbah Kawi. Kita sudah bangunkan luka yang lama dikubur. Bu Jenar datang menyusul dan duduk bersama mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Beri dia haknya, jawab Mbah Kawi. Jasadnya mungkin sudah rusak, tapi kita masih bisa memberinya doa dan pemakaman yang layak. Kalau kita yang buat dia terusir, kita juga yang harus terima dia kembali. Dirja menatap lembar catatan di tangannya. Dulu mereka pikir telah membangunkan sesuatu yang jahat, tapi sekarang semua terasa berbeda. Yang mereka bangunkan adalah seseorang, bukan makhluk. Seseorang yang diperlakukan tidak adil, bahkan setelah meninggal. Di balai desa, tikar digelar, lampu dinyalakan penuh. Warga berkumpul malam itu, bukan untuk rapat, tapi untuk tahlilan. Bu Jenar dan Pak Wadi duduk di barisan depan. Mbah Kawi memimpin doa, bersama para tetua lain. Di antara mereka, Dirja dan Nindya ikut membaca pelan-pelan. Malam itu tidak turun hujan. Langit masih mendung, tapi tak ada angin. Suasananya hening dan tenang. Warga yang selama ini takut mulai merasa lebih tenang. Setelah selesai, rombongan kecil berjalan menuju bukit pemakaman. Mbah Kawi membawa kain kafan baru. Dirja menggenggam nisan kayu yang sudah dipersiapkan. Di bawah penerangan seadanya, mereka membuka kembali makam yang pernah digali. Tanahnya masih basah. Mereka tidak berbicara banyak. Semua berlangsung dalam diam. Tubuh yang tinggal tulang dibungkus kembali dengan kain kafan bersih. Nisan lama yang hancur diganti. Lalu mereka memakamkannya secara layak. Dengan doa lengkap. Selesai prosesi, Mbah Kawi berdiri di tepi makam dan berkata, "Kami minta maaf. Kau bukan kutukan, kau bukan hantu. Kau manusia yang kami abaikan." Setelah semua kembali ke rumah masing-masing, Dirja masih berdiri tak jauh dari makam. Ia menatap area pemakaman yang diselimuti kabut tipis. Di antara pohon-pohon, tampak sosok pocong, berdiri menghadap makam barunya. Diam, tidak bergerak, kainnya bersih, wajahnya tidak terlihat. Dirja tidak mendekat, ia hanya menunduk, lalu mengucap pelan, "Maafkan kami." Saat ia mendongak kembali, sosok itu sudah tidak ada. Kabut perlahan menghilang. Angin berhenti. Pagi harinya, hujan tidak turun untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Matahari muncul, meski malu-malu. Tak lama setelah itu, Bimo ditemukan. Ia terbaring lemas di dalam gubuk kosong dekat kebun bambu. Tubuhnya masih basah, tapi ia sadar. Tidak ada luka serius. Ia hanya bilang, "Aku dengar suara orang nangis terus, tapi aku nggak bisa keluar, kayak ditahan sesuatu." Dirja dan Nindya saling pandang, lalu menepuk bahunya pelan. Desa Karangjati kembali tenang. Tanah mulai mengering, sawah kembali bisa ditanami. Tapi warga tak lagi memandang bukit pemakaman seperti dulu. Di sana berdiri satu nisan kayu baru tanpa nama.
tapi dengan doa yang kini menyertainya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.